Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? I'm fine and I hope you fine too. Ini kita akan melakukan pembelajaran IPS kelas 8 SMP bilingual terpadu dengan tema keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Materi kita ada 4, yang pertama tentang keunggulan dan keterbatasan, yang kedua perdagangan antar daerah dan internasional, yang ketiga ekonomi maritim, kelautan, agrikultur, dan yang keempat redistribusi. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu keunggulan dan keterbatasan. Setiap orang pasti mengkonsumsi barang yang berbeda-beda. Dan apa yang dikonsumsi itu juga kadang tidak tersedia di daerahnya, sehingga perlu adanya interaksi antar daerah untuk melakukan perdagangan dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Masyarakat pedesaan akan menjual barang ke wilayah perkotaan karena di wilayah perkotaan banyak yang membutuhkan barang dari wilayah pedesaan. Peran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4, diantaranya yang pertama RTK, rumah tangga konsumsi, RTP, rumah tangga produksi, ada RTN, rumah tangga negara, dan juga RLNN, rumah tangga luar negeri. Peran pelaku ekonomi yang pertama RTK, rumah tangga konsumsi. Karena di sini artinya konsumsi, berarti perannya adalah membeli, mengkonsumsi atau menghabiskan barang dan jasa. Yang kedua, RTP, rumah tangga produksi. Perannya adalah sebagai produsen, yaitu penghasil, membuat barang dan jasa untuk bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh konsumen. Yang ketiga, rumah tangga negara. Perannya adalah mengatur, mengarahkan, mengendalikan, juga memberikan kebijakan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Yang terakhir, rumah tangga luar negeri. Perannya adalah mengimpor atau mengekspor produk ke luar negeri serta memberikan pinjaman modal kepada negara lain. Interaksi antara pelaku ekonomi, di sini ada 2 model sektor interaksi. Yang pertama, kegiatan ekonomi model 2 sektor antara RTP dan RTK. Rumah tangga produksi menghasilkan barang atau jasa untuk dikonsumsi oleh RTK. RTK akan membayar sejumlah uang untuk membeli barang atau jasa sehingga masuk kepada RTP. Selanjutnya, rumah tangga konsumsi menyediakan faktor produksi, yaitu berupa bahan baku ataupun tenaga kerja untuk diberikan kepada RTP. Dan RTP akan memberikan balas jasa berupa upah atau gaji. Selanjutnya, kegiatan ekonomi 3 sektor antara RTP, RTK, dan juga negara. Dalam hal ini adalah pemerintah. Sama seperti model 2 sektor tadi, hanya saja di sini ada pasar barang dan juga pasar faktor produksi. Rumah tangga produksi menghasilkan barang atau jasa, kemudian masuk ke dalam pasar barang. Yang kedua yang akan kita bahas adalah perdagangan antar daerah dan internasional. Mengapa kita perlu melakukan perdagangan antar daerah? Tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa
Setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga perlu adanya perdagangan antar daerah, bahkan perdagangan internasional dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan. Di sini juga akan dipengaruhi oleh harga dan juga transportasi. Tujuan diperoleh perdagangan antar daerah dan internasional adalah untuk memperoleh keuntungan, memasarkan barang ke wilayah yang lebih luas, dan tentu saja mendatangkan devisa negara apabila melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya, yang ketiga, ekonomi maritim, ekonomi kelautan, dan agrikultur. Ekonomi maritim dan ekonomi kelautan di sini ada perbedaan. Perbedaannya tentang cakupan kegiatan yang dilakukan. Kalau ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi, industri galangan kapal, perawatan pembangunan, serta pengoperasian pelabuhan. Bisa dicontohkan di sini adalah penyewaan kapal, kemudian untuk bengkel kapal, dan juga untuk jasa di pelabuhan. Ini adalah contoh ekonomi maritim. Sedangkan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan lautan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya adalah pengasinan ikan, pengalengan ikan, ataupun pengambilan rumput laut untuk dimanfaatkan menjadi barang atau jasa yang lebih bermanfaat. Agrikultur di Indonesia merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Gunanya adalah menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi untuk mengelola lingkungan hidup. Peran pemerintah dalam pengembangan agrikultur di Indonesia adalah memberikan subsidi dan mengawasi harga produk pertanian di pasaran. Keunggulan Indonesia dalam hal ini untuk ekonomi maritim, kelautan, dan agrikultur adalah cukup besar karena wilayah Indonesia yang 3/4-nya terdiri dari wilayah lautan dan juga sebagian besar mata pencaharian di Indonesia adalah sebagai petani. Hal ini sangat memaksimalkan untuk kegiatan ekonomi di bidang maritim, kelautan, dan pertanian tentu saja. Potensi agrikultur di Indonesia sangat besar, tentu saja yang pertama untuk penyerapan tenaga kerja, penyedia pangan, bahan industri, meratakan pembangunan dalam upaya mengentas kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat, serta penyumbang dalam pendapatan nasional. Hambatan dalam pengembangan agrikultur yang pertama adalah keterbatasan modal, teknologi yang masih relatif sederhana, musim yang kadang sulit untuk diprediksi, dan yang terakhir adalah konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang keempat yang akan kita bahas adalah pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Redistribusi dibagi menjadi dua, redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi adalah mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat ke masyarakat yang lain. Kalau redistribusi vertikal, dari orang yang mampu secara finansial kepada orang yang tidak mampu.
Contoh redistribusi yang dilakukan pemerintah kita adalah yang pertama ada BLT, bantuan langsung tunai. Ada lagi BOS, ini bidang pendidikan, bantuan operasional sekolah. Ada lagi JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Sedangkan yang kedua, redistribusi horizontal, merupakan pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat yang sama secara tingkat ekonomi. Misalnya baru-baru ini kita mendapatkan pandemi corona, sehingga masyarakat terketuk hatinya untuk bisa memberikan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Bisa dengan cara mendistribusikan barang ataupun berupa uang. Ini adalah contoh redistribusi horizontal antara orang yang sama tingkatannya atau secara derajat ekonomi sama. Itu yang kita bahas dalam hari ini. Yang pertama tadi tentang peran pelaku ekonomi, yang kedua perdagangan antar daerah dan internasional, yang ketiga ekonomi maritim, kelautan dan agrikultur, dan yang keempat tentang redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Saya harap kalian semua bisa belajar di rumah dengan baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.